Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitria. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tinjauan umum etika. Yang pertama ialah pengertian etika. Dari asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan pengertian etika dalam 3 arti pengertian sebagai berikut. 1. Etika tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang terakhir, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi. Yang pertama ialah etika merupakan karakter individu dalam hal ini, termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Yang kedua ialah etika merupakan hukuman sosial. Etika merupakan hukuman yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Yang kedua ialah etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Abdul Qadir memperinci unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu berikut. Yang pertama, kegiatan intelektual, bahwa filsafat merupakan kegiatan yang memerlukan intelektualitas atau pemikiran. Yang kedua, mencari makna yang hakiki. Filsafat memerlukan interpretasi terhadap sesuatu dalam kerangka pencarian makna yang hakiki. Yang ketiga, segala fakta dan gejala, bahwa objek dari gejala filsafat adalah fakta dan gejala yang terjadi secara nyata. Dan yang keempat, dengan cara refleksi metodis dan sistematis. Filsafat memerlukan suatu metode dalam kegiatannya serta membutuhkan prosedur-prosedur yang sistematis. Yang kelima, untuk kebahagiaan manusia. Tujuan akhir filsafat adalah sebuah ilmu di mana kebahagiaan umat manusia. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Jadi etika menelaah tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang memuaskan manusia, baik jasmani maupun rohani, dari dunia sampai akhirat melalui kebenaran-kebenaran yang bersifat filosofis. Selanjutnya ialah etika, moral, dan norma kehidupan. Moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitasnya. Lawrence Kornberg juga mencatat 6 tahap perkembangan moral yang dekat. Hubungannya etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pada hubungan ganjaran, kekuatan fisik, dan material. Nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan tidak dipersoalkan pada orientasi ini. Yang kedua, orientasi hedonitis, hubungan antar manusia. Orientasi ini melihat bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu atau kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orientasi konformitas. Orientasi ini sering disebut orientasi anak manis, di mana seseorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan. Yang keempat ialah orientasi pada otoritas. Pada orientasi ini, orang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan. Ini dilatar belakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Yang keenam ialah orientasi moralitas, prinsip suara hati individu komprehensif dan universal. Di orientasi ini memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hari pokok yang dipertimbangkan. Selanjutnya, pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor-faktor yang berpengaruh dan keputusan atau tindakan-tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab tindakan-tindakan yang tidak etis. Yang kedua, tidak ada pedoman. Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur-prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Yang keempat, lingkungan tidak etis. Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang serupa. Dan terakhir, perilaku atasan. Atasan bisa melakukan tidak etis, dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaannya untuk melakukan hal-hal yang serupa.
Tindakan pelanggaran terhadap etika yang pertama adalah sanksi sosial. Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka terjadi pelanggaran. Sanksi tersebut terhadap pelanggaran adalah sanksi sosial. Yang kedua ialah sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Hukum disiplin merupakan bagian hukum pidana yang mengatur dan berlaku bagian suatu golongan atau profesi yang bergerak dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang keputusannya sudah dipatuhi anggota. Pembahasan selanjutnya ialah berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. Etika dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama ialah etika deskriptif, merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ialah etika normatif, merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Perbedaan di atas adalah etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang dilakukan, sedangkan normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.